Di tengah heboh fenomena virus corona yang mengancam tanah air, panggung selebriti menggulirkan kabar yang tak kalah menghebohkan. Adalah sang janda cantik Ririn Ekawati yang selama ini jauh dari kabar miring, tiba-tiba menghentak publik. Secara mengejutkan, Ririn Ekawati dikabarkan terciduk aparat polisi atas dugaan penggunaan barang haram narkoba. Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas kami telah mengamankan 3 orang, di mana setelah diamankan itu dilakukan pemeriksaan awal, yaitu melalui tes urin. Bersama Ririn, diciduk pula 2 orang lain berinisial ITY dan DN pada Minggu 8 Maret 2020 kemarin, digemparkan dengan kabar penangkapan Ririn yang memang begitu mengagetkan. Sontak publik bertanya, benarkah Ririn selama ini telah terjebak dalam kubangan hitam narkotika? Polisi bergerak cepat. Pasca digiring ke kantor, Ririn bersama 2 orang lain langsung menjalani prosedur pemeriksaan awal berupa tes urin. Dari hasil pemeriksaan intensif, polisi mendapatkan hasil kalau sang janda cantik itu negatif. Walau tes urin hasilnya negatif, toh Ririn belum sepenuhnya terbebas dari bayangan hukuman. Pasalnya, pengakuan mengejutkan diberikan ITY yang positif menggunakan barang haram tersebut. Benarkah Ririn menerima narkotika jenis pil Happy Five dari ITY? Tadi ditanyakan tentang seseorang yang bernama RE. RE ya, benar ya? Ya, masalahnya RE itu setelah dilakukan tes awal itu negatif menggunakan obat atau terkait dengan barang bukti yang kita amankan juga. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap temannya, yaitu inisialnya ITY yang kedapatan positif menggunakan H5 tersebut, dalam pemeriksaan terhadap ITY tersebut dia menyebutkan bahwa dia juga memberikan kepada RE. Sejauh ini, Ririn memang berstatus saksi. Meski begitu, polisi terus melakukan pengembangan kasus. Pada titik ini, tak menutup kemungkinan Ririn bisa kembali terseret. Nah, teman-teman menanyakan di mana, dengan siapa, barang buktinya apa dan sebagainya. Kami malam ini belum bisa menyampaikan karena ini dalam proses pengembangan itu ternyata sudah bocor ke rekan-rekan media. Sebetulnya kita masih menutupi ini untuk melakukan pengembangan dengan diharapkan bahwa ini kan kita menemukan ada 37 ya. 38 butir. Nah, kita mencurigai bahwa berarti di atasnya itu akan lebih banyak lagi. Terbukti negatif, Ririn pun bisa menghirup napas lega serta kembali ke pangkuan keluarga terkhusus buah hatinya. Meski begitu, pengakuan yang diungkapkan ITY selaku asisten Ririn terus mengalirkan tanya serta teka-teki. Tapi untuk sementara, polisi masih terus melakukan pengembangan lebih jauh. Pun Ririn sendiri tentunya akan terus dimintai keterangan terkait keterlibatannya. 3 orang ini kan kita ambil semua BAP saksinya. Nanti kalau sudah selesai, otomatis kita akan memulangkan si RE, ya. Namun karena terkait dengan BAP-nya si ITY yang menyebutkan tanya, mungkin kita akan terus melakukan pendalaman terhadap RE. Kalau RE itu, ITY itu adalah asisten daripada RE. ITY itu berdua berarti Pak? ITY itu, ya ada satu temannya lagi. DN. Ya. Jadi DN dan ITY. Ya, DN, ITY, dan RE. Kabar penangkapan Ririn sontak membuka kembali kisah lama terkait dirinya yang ditinggal sang suami Ferry pada 2017 silam. Pada titik ini pula, Ririn pasca ditinggalkan sang suami tak pernah terkena gunjing yang menghebohkan. Sejauh ini, dirinya menjalani hidup dengan fokus mengurus anak-anak, serta terkesan belum membuka hati menerima kehadiran pengganti almarhum. Pun Ririn yang begitu mencurahkan cinta dan sayang pada buah hati, sepertinya berpikir panjang kalau sampai terjebak dalam lembah hitam narkoba. Apalagi kalau sampai terseret masuk, siapa yang akan mengasuh serta merawat buah hatinya?
Di sisi lain, Ririn yang tengah menyendiri tentunya tak ingin mengingkari almarhum suami yang semasa hidup begitu sayang dan cinta padanya. Lebih dari itu, Ririn yang telah tegar menjalani hidup pasca ditinggalkan sang suami, tak ingin menumpahkan kesedihan di muka publik. Tapi mungkinkah Ririn berusaha menyimpan kesedihan, terkhusus beban hidup membuatnya dalam kondisi tertekan hingga nyaris terjebak dalam pusaran narkoba? Kayaknya nggak adil juga buat aku atau anak-anakku kalau aku di rumah nangis-nangisan setiap hari. Hidup tuh masih panjang banget dan aku harus kerja. Aku nggak bisa berdiam diri di rumah. Siapa yang kasih makan aku? Orang-orang yang ngebully aku di Instagram atau orang-orang yang ngebully aku di sosial media. Mereka mau ngasih aku makan nggak? Atau mau nyekolahin anakku nggak? Nggak kan? Tuh kan aku nangis. Soalnya aku agak kesel soal ini. Mereka nggak ngertiin apa yang aku rasain gitu loh. Selama ini aku udah janji. Aku nggak akan pernah mengumbar sesuatu kesedihan atau apapun di sosial media yang bikin orang lain ikut sedih. Aku udah janji sama orang atau keluarga aku sama diriku sendiri, aku selalu ngasih lihat yang orang lain juga ngeliatnya happy. Jadi kalau mereka bilang aku ngelupain suamiku belum 40 hari itu salah. Emang aku perlu nangis-nangis di Instagram atau aku perlu posting sesuatu yang bikin orang semuanya jadi sedih. Aku sedih aja kalau ada orang-orang yang cerita selalu kayaknya lebih tahu kehidupan aku dibandingin aku dan keluarga.